action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Zahra bersama teman saya Titin Anggraini, Naila Agustin, Nabila Nurul Putri, dan Indah Suci Maharani akan mempresentasikan mengenai bandul matematis. Tujuan kami mempresentasikan ini adalah yang pertama, mengamati gerak osilasi bandul matematis, hubungannya dengan panjang tali, massa beban, dan sudut simpangannya. Yang kedua, menentukan periode bandul matematis. Dan yang terakhir, menentukan percepatan gravitasi bandul matematis. Dasar teori bandul matematis. Bandul matematis merupakan suatu sistem mekanis gerak harmonik sederhana yang bergerak secara periodik, yaitu isolasi, di mana suatu benda bermassa digantungkan kepada suatu tali dan ditarik dari titik keseimbangannya. Gerak osilasi merupakan variasi periodik terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran. Contoh, gerak osilasi adalah gerak pada ayunan bandul sederhana. Pada kata osilasi sering digunakan pada kata vibrasi atau getaran. Getaran merupakan gerak bolak-balik suatu partikel secara periode melalui suatu titik keseimbangan. Gerak periode merupakan suatu gerak yang berulang pada selang waktu yang tetap. Periode getaran yaitu T. Waktu yang diperlukan untuk satu getaran frekuensi gerak V. Jumlah getaran dalam suatu waktu T sama dengan 1 per V posisi saat di mana resultan gaya pada benda sama dengan 0 adalah posisi setimbang. Kedua benda mencapai titik 0 setimbangan selalu pada saat yang sama. Pada bandul matematis terdapat beberapa rumus. Yang pertama yaitu rumus periode T sama dengan 2pi akar L per G. Yang kedua yaitu rumus gravitasi G sama dengan P pi kuadrat per T2 L. Lalu rumus frekuensi yaitu F sama dengan 1 per 2pi akar L per G. Dengan keterangan T sama dengan periode, F sama dengan frekuensi, G sama dengan gravitasi, dan L sama dengan panjang tali. Selanjutnya, pengertian dari periode yang disimbolkan dengan huruf T. Periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan suatu getaran benda secara lengkap apabila benda bergerak dari titik awal dilepaskannya sampai kembali lagi ke titik awal. Periode ayunan bandul hanya bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi bumi di suatu tempat dan tidak bergantung pada massa bandul dan sudut simpangannya. Satuan periode adalah sekon atau detik. Selanjutnya, pengertian frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan benda selama 1 detik. Getaran yang dimaksud adalah getaran lengkap. Satuan frekuensi adalah hertz. Selanjutnya, pengertian dari amplitudo. Amplitudo adalah besarnya jarak maksimum dari posisi keseimbangan atau posisi netral dari sebuah benda yang mengalami gerakan osilasi. Amplitudo ditentukan oleh gaya yang digunakan untuk menggerakkan benda dari posisi keseimbangan dan oleh massa benda. Maka semakin besar gaya yang digunakan atau semakin kecil massa benda, maka amplitudo akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Amplitudo dapat dihitung dengan mengukur jarak antara posisi keseimbangan dan posisi maksimum pada saat T sama dengan 0. Selanjutnya, gravitasi. Percepatan gravitasi mempengaruhi besar periode dan frekuensi bandul pada gerak harmonik. Terdapat simpangan dan kecepatan benda, maka semakin besar percepatan gravitasi akan menyebabkan ayunannya melambat. Ditandai dengan semakin kecilnya periode ayunan bandul dan semakin kecil frekuensi ayunannya. Materi selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Selanjutnya, metodologi percobaan. Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan diantaranya, yang pertama, bandul besi 35 gram,
bandul besi 70 gram, tiang statif, busur, tali, mistar 100 cm, gunting, dan stopwatch. Selanjutnya untuk langkah percobaan. Langkah yang pertama yaitu pastikan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum bandul matematis ini sudah siap dan lengkap di atas meja. Setelah itu, rangkailah statif dengan cara membuka kunci penyangga terlebih dahulu, kemudian masukkan tiang besi statif ke lubang penyangga dan menguncinya dengan memutar bagian kunci kembali dan pasanglah bagian atas statif atau kepala statif. Ukur dan gunting tali dengan menggunakan alat mistar dan gunting dengan ukuran 25 cm, 50 cm, dan 75 cm. Kaitkan tali pada tiang statif dan kaitkan pula bandul besi pada ujung bawah tali. Selanjutnya, ukurlah berapa sudut untuk percobaan dengan menggunakan busur dengan cara meletakkan busur pada kepala statif serta menarik bandul dan tali ke arah samping untuk mendapatkan sudut yang diinginkan. Ketika sudah mendapatkan sudut yang diinginkan, lepas bandul dan tali yang ditarik agar dapat berayun. Kemudian, jangan lupa gunakan stopwatch untuk menghitung waktu dengan memulai stopwatch bersamaan dengan melepas bandul dan tarikan. Selanjutnya, hitunglah berapa waktu yang diperlukan untuk 25 getaran. Setelah mendapatkan 25 getaran, matikan stopwatch dan lihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk 25 getaran tersebut dan catatlah hasil tersebut untuk melakukan percobaan selanjutnya. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian antara tali, berat bandul, dan besar sudut. Pada berat bandul 35 gram, akan dihitung waktu dan getarannya dengan panjang tali 25 cm, 50 cm, dan 75 cm dengan masing-masing ukuran tali digerakkan dengan besar sudut 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, dan 60 derajat. Begitu pula untuk berat bandul 70 gram. Baiklah, saya akan melanjutkan dari data yang diperoleh. Maka pembahasan yang dapat diambil pada data yang diperoleh menyatakan bahwa hasil waktu atau periodenya semakin melambat. Hal itu disebabkan oleh pengaruh panjang tali yang berbeda-beda, massa benda yang berbeda, dan kemudian simpangannya juga yang berbeda-beda. Di praktikum ini, gravitasi dari bandul matematis belum diketahui. Maka untuk menentukan nilai gravitasinya menggunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat dibagi T kuadrat dikali L. Maka dari data tersebut kita sudah mengetahui waktu yang dibutuhkan bandul dalam 25 kali ayunan dan panjang tali yang digunakan dari cm maka diubah menjadi meter. Saya akan mengambil contoh dari data 1 dengan massa 35 gram dan panjang tali 25 cm dan simpangannya 20 derajat. Maka L-nya 25 cm diubah menjadi meter yaitu menjadi 0,25 meter. Selanjutnya menentukan periodenya. Dari data yang telah didapat adalah yaitu dengan waktu dibagi dengan jumlah getaran, maka T sama dengan 26,16 adalah waktu yang dibutuhkan. Dibagi dengan jumlah ayunan yaitu 25, maka hasilnya 1,0464. Kemudian T yang telah didapat dikuadratkan, yaitu T kuadrat sama dengan 1,0464 kuadrat, maka hasilnya 1,0949 sekon. Jika sudah mendapatkan T-nya, maka tinggal dimasukkan angka ke dalam rumus.
G sama dengan 4pi dibagi T kuadrat dikali L. Maka 4 dikali 3,14 dibagi periode yang telah didapat 1,0949 sekon dikali panjang tali 0,25 meter. Kemudian dari penjumlahan dan hasilnya diperoleh 93,4384 dibagi 1,0949 dikali 0,25 meter. Maka gravitasinya yang dihasilkan adalah 9,0050 meter per sekon. Dari data tersebut, maka gravitasinya adalah 1,0949 dengan panjang tali 0,25 meter. Kemudian saya juga akan membandingkan dengan data 2 yang berbeda adalah massa bandul, yaitu dengan massa 70 gram. Dengan panjang tali yang masih sama 25 cm dan dengan simpangan 20 derajat. Selanjutnya, seperti sebelumnya, menentukan periodenya terlebih dahulu, yaitu dengan waktu dibagi dengan jumlah getaran. Maka T sama dengan jumlah getaran. Baiklah, kesimpulan dari hasil presentasi kami menyatakan bahwa semakin panjang tali yang digunakan dalam ayunan atau bandul matematis, maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk berosilasi atau bergetar. Sebaliknya, semakin pendek tali, maka waktu yang dibutuhkan untuk berosilasi pun akan semakin sedikit atau cepat. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.